Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Rektor beserta seluruh keluarga besar Universitas Sriwijaya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Dies Natalis ke-62 kepada segenap Sivitas Akademika Universitas Sriwijaya. Di usia ke-62 tahun, menjadi momentum yang tepat bagi Unsri untuk bertransformasi menjadi lebih baik, terbuka terhadap inovasi, sehingga Unsri menjadi perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan maju. Saya meyakini dengan semangat Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, Unsri akan menjadi pusat SDM unggul berakhlak mulia, SDM yang berkarakter Indonesia, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berwawasan global dan bervisi masa depan. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, selamat Dies Natalis ke-62 Universitas Sriwijaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pemanfaatan informasi teknologi yang menjadi tema Dies Natalis Universitas Sriwijaya yang ke-62 merupakan elemen penting dalam upaya kita melakukan transformasi sistem pendidikan melalui gerakan Merdeka Belajar. Berkat penggunaan teknologi, 123.000 mahasiswa kita telah memperoleh pengalaman nyata belajar di luar kampus, dan 2,7 ribu mitra telah turut berkolaborasi dengan pihak kampus. Pencapaian program Kampus Merdeka ini merupakan bukti pentingnya teknologi dalam mewujudkan kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia industri. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengapresiasi partisipasi Universitas Sriwijaya dalam berbagai program Kampus Merdeka untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kita memperoleh haknya belajar di luar kampus secara aktif, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak demi terpenuhinya aspirasi mahasiswa kita. Selamat Dies Natalis ke-62 untuk Universitas Sriwijaya. Jadikan peringatan ini sebagai momentum menerapkan teknologi dalam proses pembelajaran secara holistik untuk kemajuan kampus, serta menciptakan para pelajar Pancasila, yakni SDM yang cerdas berkarakter dan siap bersaing di panggung global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pada pertemuan ini kita melanjutkan berkaitan dengan mata kuliah rancangan percobaan
Mana pada pertemuan ini kita membahas salah satu bagian dari rancangan percobaan adalah rancangan acak kelompok faktorial atau RAKF. Ya. Rancangan acak kelompok faktorial adalah rancangan acak kelompok yang faktornya lebih dari satu, bisa 2 faktor, bisa 3 faktor, dan seterusnya. Jadi pada kesempatan ini kita akan bahas tentang rancangan acak kelompok faktorial 2 faktor. Dan sekaligus kita akan memberikan contoh soal dan cara perhitungan dari rancangan acak kelompok faktorial 2 faktor tersebut. Dan ciri khas dari rancangan acak kelompok adalah selain ada kombinasi dari kedua faktor, ya, di sana ada pengelompokan, ada ke kelompok, dan kelompok ini juga merangkap sebagai ulangan. Jadi kalau penelitian ini menggunakan 5 ulangan, maka berarti di sana ada 5 kelompok, ada 5 kelompok. Nah, pada pembahasan kita ini kita membahas tentang rancangan acak kelompok faktorial 2 kelompok, di mana si peneliti meneliti pengaruh dari faktor pertama, yaitu kompos berupa permakompos, dan pengaruh faktor kedua yang ingin dia ketahui, dia teliti adalah pengaruh pupuk, yaitu berupa pupuk fosfat. Sehingga ada 2 faktor. Faktor pertama disimbolkan A dan faktor kedua disimbolkan B. Untuk faktor pertama terdiri dari 2 taraf, yaitu untuk faktor kompos berupa permakompos terdiri dari 2 taraf, yaitu disimbolkan A0 tanpa diberi kompos atau tanpa diberi permakompos atau sebagai kontrol, dan taraf kedua yaitu A1 disimbolkan A1, yaitu diberi kompos berupa permakompos sebanyak 5 ton per hektar. Selain itu untuk faktor yang kedua itu terdiri dari 3 taraf. Taraf pertama untuk faktor kedua disimbolkan dengan B. Untuk taraf pertama dari faktor kedua disimbolkan B0, itu tanpa diberi pupuk atau tanpa diberi pupuk fosfat atau sebagai kontrol, disimbolkan B0. Untuk taraf kedua dari faktor kedua yaitu diberi pupuk fosfat sebanyak 50 kg fosfat per hektar, disimbolkan B1. Dan selanjutnya untuk taraf ketiga dari faktor kedua yaitu disimbolkan B2, yaitu diberi pupuk fosfat sebanyak 100 kg fosfat per hektar. Dari kedua faktor, di mana masing-masing faktor pertama 2 taraf dan faktor kedua 3 taraf, maka bisa kita susun kombinasi dari kedua faktor 2 kali 3, maka terbentuk 6 kombinasi. 6 kombinasi di mana dari kedua taraf, dari setiap taraf, dari kombinasi masing-masing taraf dari kedua faktor, yaitu terdiri dari A0B0, A0B1, A0B2, A1B0, A1B1, dan A1B2. Nah, selanjutnya dalam penelitian ini dilakukan 5 ulangan, dan ulangan merangkap sebagai kelompok, jadi ada 5 kelompok. Nah, ciri khas dari rancangan acak kelompok adalah bahwa di luar penelitian, di luar faktor penelitian, terdapat ada satu faktor lain tetapi yang tidak ingin diketahui, tidak ingin diteliti, atau di luar dari cakup ruang lingkup penelitian yang mempengaruhi penelitian, sehingga dimasukkan ke dalam kelompok, atau dimasukkan dalam ulangan yang menjadi kelompok. Ini membedakan antara rancangan acak kelompok faktorial dengan rancangan acak lengkap faktorial, di mana pada rancangan acak lengkap faktorial yang sebelumnya kita sudah bahas, bahwa pada rancangan acak lengkap faktorial kita
bahwa di luar faktor pelakuan itu semuanya dalam kondisi homogen, semuanya dalam kondisi yang sama, tidak ada yang mempengaruhi kecuali dari faktor yang diteliti. Di mana rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor berarti hanya dipengaruhi oleh kedua faktor yang diteliti. Nah, sedangkan kita perlu menggunakan rancangan acak kelompok faktorial itu apabila selain pengaruh faktor yang kita teliti, ternyata ada faktor lain, ada satu faktor lain di luar faktor penelitian yang mempengaruhi penelitian kita. Maka faktor di luar faktor penelitian tersebut kita masukkan sebagai pengelompokan atau kita masukkan sebagai ulangan yang merangkap sebagai kelompok. Sebagai contoh, kita melakukan penelitian pengaruh kompos berupa vermikompos dan pupuk berupa pupuk fosfat terhadap tanaman padi gogo pada 5 lokasi dengan tingkat kesuburan yang berbeda, atau sehingga 5 lokasi yang kesuburannya berbeda tersebut kita jadikan ulangan yang merangkap ke kelompok. Bisa juga kita melakukan penelitian untuk rancang acak kelompok faktorial 2 faktor ini. Kita melakukan penelitian pengaruh dari kompos sebagai faktor pertama dan pupuk sebagai faktor kedua pada 5 kondisi lahan yang intensitas pengelolaannya berbeda. Ada yang sudah dikelola 1 tahun, ada yang sudah diolah 2 tahun, ada yang sudah diolah 3 tahun, ada sudah diolah 4 tahun, ada yang sudah diolah 5 tahun. Sehingga diduga intensitas pengolahan tadi akan mempengaruhi hasil penelitian. Sedangkan kita tidak menginginkan itu mempengaruhi, maka ke intensitas pengelolaan lahan tersebut kita masukkan sebagai ulangan yang merangkap sebagai kelompok. Bisa juga contoh yang lainnya bahwa kita menggunakan rancangan acak kelompok faktorial 2 faktor, di mana kelompok itu berupa jenis tanah yang berbeda, jenis tanah yang berbeda. Yang satunya tanah ultisol, yang keduanya. Jadi kita melakukan penelitian pengaruh kompos dan pupuk pada 5 lokasi dengan jenis tanah yang berbeda. Tetapi ke 5 lokasi yang jenis tanah yang berbeda tadi kita jadikan ulangan yang berangkap sebagai kelompok. Contohnya 5 tadi ada bisa jadi ulangan satunya di tanah ultisol, ulangan keduanya di tanah alfisol, ulangan ketiganya di tanah insektisol, ulangan keempatnya di tanah di tanah alfisol, dan yang lainnya yang kelima di tanah entisol. Nah, sehingga perbedaan dari jenis tanah tadi yang diduga akan mempengaruhi penelitian kita jadikan ulangan yang berangkap ke kelompok, sehingga kita pisahkan pengaruh dari faktor di luar faktor penelitian ini. Jadi tujuan kita adalah melakukan pengelompokan ini tidak lain agar adanya pengaruh di luar pengaruh faktor pelakuan itu kita pisahkan, untuk kita pisahkan hingga kita jadikan sebagai ulangan yang berangkap ke kelompok. Contoh lainnya, umpamanya kita menerapkannya pada pengaruh dari kompos dan pupuk pada 5 kondisi kelembaban tanah yang berbeda. Nah, mulai dari lokasi 1, umpamanya di daerah pergunungan yang tinggi, tingkat kadar airnya tidak jenuh air. Pada kelompok kedua di punggung lahan, di punggung bukit. Sedangkan pada kelompok ketiga di dataran sedang, kelompok keempat di dataran rendah tapi tidak terkenal, dan di lokasi yang kelima, kelompok kelima di lahan yang mengalami pasang surut. Nah, sehingga diduga pengaruh dari kondisi kelembaban tanah dan kadar air yang berbeda tersebut akan mempengaruhi penelitian kita. Maka kita jadikan pengaruh
di luar pengaruh faktor penelitian kita, yaitu faktor kompos dan faktor pupuk, maka di luar itu kita jadikan ulangan sebagai kelompok, sehingga pengaruhnya bisa kita eliminate, ya, dan kita kelompokkan pengaruhnya tersebut. Nah, jadi di situ yang membedakan antara rancangan acak lengkap dengan rancangan acak ke kelompok. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Sebelum kita lanjutkan ke slide berikutnya, bisa juga kita perlu menggunakan rancangan acak kelompok, di mana kelompoknya itu berupa ketinggian tempat yang berbeda-beda, ketinggian tempat yang berbeda-beda di lahan dengan ketinggian tempat yang berbeda-beda. Yang satunya pada ketinggian 50 meter dari permukaan laut, yang keduanya pada ketinggian 100 meter dari permukaan laut, yang berikutnya pada ketinggian 150 meter dari ketinggian laut, yang berikutnya pada ketinggian 200 meter dari ketinggian laut, dan yang kelima pada ketinggian 250 meter dari permukaan air laut. Itu bisa kita masukkan sebagai ulangan yang berangkap ke kelompok. Selain itu juga bisa juga pengelompokan dilakukan karena ada pengaruh faktor luar dari faktor yang kita teliti yang mempengaruhi, seperti pencahayaan matahari yang berbeda. Yang satunya pencahayaan penuh, yang kedua pencahayaannya 75%, yang ketiga pencahayaan mataharinya 60%, yang ulangan keempatnya pencahayaan 50%, yang berikutnya pencahayaannya kurang dari 50%. Nah, maka perbedaan pencahayaan ini yang diduga akan mempengaruhi hasil penelitian kita, tapi tidak akan kita teliti, belum bagian dari yang kita teliti, maka faktor yang diduga mungkin akan mempengaruhi ini kita jadikan sebagai ulangan yang berangkap ke kelompok, Jadi di situ yang membedakan antara metode rancangan acak lengkap dengan metode rancangan acak ke kelompok. Mana dalam rancangan acak lengkap, sekali lagi bilang bahwa hanya faktor pelakuan saja yang mempengaruhi, di luar faktor pelakuan adalah seragam. Nah, sedangkan rancangan acak kelompok itu apabila kita melakukan penelitian, ada faktor di luar faktor penelitian kita yang diduga akan mempengaruhi, akan turut berpengaruh terhadap hasil yang kita capai. Maka di luar faktor pelakuan tersebut yang diduga akan mempengaruhi, kita jadikan ke kelompok yang berangkap sebagai ulangan. Selanjutnya kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya ini salah satu hasil penelitian, simulasi dari hasil penelitian yang menggunakan rancangan acak kelompok faktorial 2 faktor, di mana si peneliti ingin menguji pengaruh faktor kompos berupa vermikompos dan faktor pupuk fosfat terhadap hasil padi koko, Nah, di sini tentunya si peneliti akan membuat kolom faktor pertama dan kolom faktor kedua, dan selanjutnya kolom kelompok, Di sini kita tahu bahwa untuk kombinasi dari kedua faktor tadi ada 6 kombinasi, sedangkan kelompok yang ada, contohnya pada penelitian ini dia menggunakan 5 kelompok yang merangkap 5 ulangan. Nah, maka dari ke-6 kombinasi tadi, masing-masing kombinasi diterapkan pada kelima kelompok tadi, sehingga akan diperoleh 6 kali 5 yang menang 30. Maka kita susunlah kombinasi masing-masing A0 B0 kelompok 1, A0 B0 kelompok 2, A0 B0 kelompok 3, A0 B0 kelompok 4, A0 B0 kelompok 5. Begitu juga untuk kombinasi A0B1. Pada kombinasi A0B1 juga kita terapkan pada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Selanjutnya juga untuk kombinasi A0B2 kita terapkan juga pada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Selanjutnya juga pada
taraf kedua faktor pertama yang berkombinasi dengan taraf pertama faktor kedua, yaitu A1B0. Kita terapkan juga pada kelompok 1, pada kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Lanjut juga untuk kombinasi A1B1, kita terapkan juga pada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Dan yang berikutnya, yaitu kombinasi antara A1B2, kita terapkan juga pada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Tentunya perbedaan yang berikutnya dari rancangan acak kelompok faktorial ini dibandingkan dengan rancangan acak lengkap, bahwa pada rancangan acak kelompok faktorial, pengacakan dari kombinasi perlakuan, diterapkan di dalam kelompok. Jadi tahapan pengacakannya agak berbeda dengan rancangan acak lengkap, di mana kalau rancangan acak lengkap, kalau jumlahnya 30, dari ke-30-nya diacak secara sempurna. Tapi pada rancangan acak kelompok tidak dilakukan pengacakan secara sempurna tersebut, karena ada pengelompokan. Sehingga pertama adalah pengacakan kelompoknya dulu. Selanjutnya baru pengacakan di dalam kelompok masing-masing. Pengacakan di dalam kelompok masing-masing. Jadi itu yang membedakan antara rancangan acak kelompok dengan rancangan acak lengkap. Di mana pada rancangan acak kelompok, maka tahap pertama yang diacak adalah kelompoknya. Nah, umpamanya ada 5 kelompok, maka ke-5 kelompok tadi diacak dulu. Yang kelompok 1 yang jadi kelompok 1 yang lokasinya di mana? Menjadi kelompok 2 yang lokasinya di mana? Yang kelompok ketiga lokasinya di mana? Yang kelompok 4 lokasinya di mana? Dan yang kelompok 5 lokasinya yang di mana? Dan selanjutnya baru kombinasi dari kedua faktor tadi diacak di dalam kelompok masing-masing. Dalam kelompok masing-masing. Jadi ada pengacakan kombinasi ke-6 kombinasi tadi di kelompok 1. Nantinya ada pengacakan dari ke-6 kombinasi tersebut di kelompok 2. Berikutnya ada pengacakan ke-6 kombinasi tadi di kelompok 3. Dan berikutnya ada pengacakan ke-6 kombinasi tadi, ke-6 kombinasi perlakuan di kelompok 4. Dan yang terakhir juga ada pengacakan ke-6 kombinasi perlakuan tadi di kelompok 5. Nah, jadi seperti itu pengacakannya, pengacakannya. Nah, kalau sudah pengacakan sudah benar, maka bisa terpenuhi penggunaan rancangan acak kelompok faktorial ini untuk penelitian yang menggunakan rancangan acak kelompok dengan faktornya lebih dari 1. Bisa 2 faktor, maka rancangan acak kelompok faktorial 2 faktor. Nah, untuk kasus itu untuk penelitian ini, simulasi penelitian ini, di mana tanaman ujinya adalah padi gogo, dan ubah utamanya adalah hasil bobot gabah kering giling, hasil bobot gabah kering panen, padi gogo pada saat panen, jadi bobot gabah kering panen padi gogo ditimbang untuk masing-masing, pada seperti ini dicatat di sini. Jadi upayakan pencatatannya bisa menggunakan tabel 1 arah seperti ini, bisa juga menggunakan tabel 2 arah tipe 1. Biasanya bisa juga kita buat keduanya untuk membackup-nya, untuk backup data, pencatatan dengan tabel 1 arah yang seperti ini, dan kita backup juga dengan pencatatan di tabel 2 arah tipe 1. Nah, di sini untuk tabel 1 arah ini, di mana pada kolom pertama adalah taraf dari faktor pertama, sedangkan kolom kedua adalah taraf dari faktor kedua, dan kolom ketiga itu adalah kelompoknya. Di sini kita tahu bahwa untuk kelompoknya ada 5 kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Maka kita sajikan untuk setiap kombinasi perlakuan, dari setiap kombinasi perlakuan. Jadi untuk A0, B0
ada 5 kelompok, untuk ANO B1 ada 5 kelompok, untuk ANO B2 ada 5 kelompok, dan seterusnya. A1B0 ada 5 kelompok, A1B1 ada 5 kelompok, dan A1B2 ada 5 kelompok. Nah, setelah kita mempersiapkan tabel seperti ini, maka hasil dari setiap pengamatan kita di lapangan kita catat di sini. Sebagai contoh, ini berdasarkan data hasil bobot gabah kering panen padi koko. Pada ANO B0 kelompok 1 diperoleh 4,53, pada kelompok 2 4,55, kelompok 3 4,61, kelompok 4 4,65, pada kelompok 5 4,69. Ini satuannya adalah ton per hektar, ton per hektar atau megagram per hektar. Begitu juga untuk kombinasi perlakuan ANO B1 kelompok 1, kita catat umpamanya di sini 5,51, pada kelompok A1 ANO B1 kelompok 2 dihasilkan bobotnya 5,73, ulangan ketiga 5,85, kelompok 4 5,91, kelompok 5 5,95. Dan yang berikutnya untuk kombinasi perlakuan ANO B2 kelompok 1 diperoleh hasil 6,35 ton per hektar, kelompok 2-nya 6,51 ton per hektar, kelompok 3-nya 6,55 ton per hektar, kelompok 4-nya 6,65 ton per hektar, kelompok 5-nya 6,70 ton per hektar atau 6,70 megagram per hektar. Dan selanjutnya untuk kombinasi A1B0 kelompok 1 didapatkan 5,63 ton per hektar, kelompok 2 5,68 ton per hektar, kelompok 3 5,75 ton per hektar, kelompok 4 5,81 ton per hektar, kelompok 5 5,95 ton per hektar. Berikutnya untuk kombinasi A1B1 kelompok 1 dicatat diperoleh 7,15 ton per hektar, kelompok 2 7,35 ton per hektar, kelompok 3 7,55 ton per hektar, kelompok 4 7,65 ton per hektar, kelompok 5 7,76 ton per hektar. Dan berikutnya untuk kombinasi A1B2 kelompok 1 diperoleh 7,79 ton per hektar, kelompok 2 7,85 ton per hektar, kelompok 3 7,93 ton per hektar, kelompok 4 7,96 ton per hektar, kelompok 5 7,98 ton per hektar. Jadi jangan lupa bahwa perubahan yang kita amati kita catat di kolom keempat ini. Kolom keempat ini atau kita simbol sebagai Y, sebagai Y. Y ini salah satunya seperti ini adalah perubahan utamanya adalah bobot gabah kering panen. Sedangkan pengamatan yang lainnya bisa jadi ininya adalah jumlah malai, jumlah malai per rumpun, bisa juga jumlah anakan, jumlah anakan dari tanaman padi koko, bisa juga ini untuk pengubah jumlah anakan produktif, jumlah anakan produktif. Itu yang berkaitan dengan respon tanaman. Selain itu juga bisa untuk sifat tanahnya. Sifat tanahnya bisa jadi Y-nya ini adalah yang kita ukur adalah pH tanah. Selain pH tanah, P tersedia tanah. Selanjutnya juga C organik tanah, C organik tanah. Dan berikutnya bisa juga berbagai hara lainnya, yang hara tersedia lainnya di dalam tanah. Tentunya setelah pemberian perlakuan kompos berupa permikompos dan setelah pemberian perlakuan faktor pupuk fosfat, tentu mempengaruhi perubahan yang terjadi pada sistem tanahnya. Sistem tanahnya berubah, pH-nya berubah, ketersediaan P-nya berubah, ya, dan juga si organiknya berubah, dan diikuti oleh perubahan-perubahan hara lainnya di dalam sistem tanah.
dan itu akan mempengaruhi serapan hara oleh tanaman, sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan mempengaruhi komponen hasil tanaman. Jadi untuk pertumbuhan tanaman akan mempengaruhi tinggi tanamannya, dan untuk komponen hasil akan mempengaruhi mulai dari jumlah anakan produktif, jumlah malai perumpun, jumlah gabah per malai, dan untuk peubah utamanya adalah hasil padi gogo itu sendiri, yaitu bobot gabah kering. Salah satunya bobot gabah kering panen, bobot gabah kering panen. Nah, ini untuk tabel ini menyajikan salah satu contoh dari peubah tersebut, yaitu peubah dalam yang disajikan ini ada peubah utamanya, yaitu bobot gabah kering panen dari padi gogo. Jadi ini hasil pengamatan kita selama penelitian tersebut kita catat bisa dengan tabel satu arah seperti ini, tabel satu arah seperti ini, dan bisa juga kita sajikan dalam bentuk tabel dua arah. Nah, nanti Bapak jelaskan apa manfaatnya kita menyajikan dalam tabel satu arah seperti ini. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya, setelah kita yang tadi, ini tabel yang tadi, maka setelah kolom Y, peubah utama tadi, atau untuk peubah-peubah yang lainnya, maka kita isikan, siapkan kolom yang berikutnya di sebelah kanan. Kolom berikutnya di sebelah kanan. Nah, kolom berikutnya ini adalah untuk kuadrat dari masing-masing data yang kita peroleh. Nah, untuk kombinasi A0 B0 kelompok 1 diperoleh 4,53 ini, maka di sini kita siapkan untuk kuadratnya. Kuadrat dari 4,53 ini. Nah, kita kuadratkan dapatnya 20,52. Nah, jadi kolom sini kita siapkan kolom, kalau sini kolom Y, di sini adalah kolom Y kuadrat. Nah, di situ manfaat dari tabel satu arah ini, sehingga kita bisa menyiapkan kolom untuk kuadrat dari data yang kita peroleh. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, jadi pertama kita kuadratkan dulu, kuadratkan, dan untuk A0 B0 kelompok 1 4,53 kita kuadratkan dapat 20,52. Berikutnya juga kelompok 2 4,55 kita kuadratkan dapatnya 20,70, ya. Dan berikutnya A0 B0 ulangan 3, kelompok 3 4,61 kita kuadratkan dapatnya 21,25 ton per hektar, ya. Dan berikutnya juga untuk A0 B0 kelompok 4 4,65 ton per hektar, maka kita kuadratkan diperoleh 21,62, ya, 21,62. Nah, untuk kelompok 5 yang hasilnya dapat 4,69, kita kuadratkan hasilnya ini diperoleh 22,00 hasil kuadrat dari ini, ya. Nah, terus kita kuadratkan semua. Yang ini kita kuadratkan, yang berikutnya ini kita kuadratkan, dan selanjutnya baik untuk A1B1 A0B1 kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Begitu juga A0B2 kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kita masing-masing kita kuadratkan. Begitu juga untuk A1B0 kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kita masing-masing kuadratkan, ya, dikuadratkan semuanya. Begitu juga untuk A1B1 kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, masing-masing kita kuadratkan juga, masing kita kuadratkan. Begitu juga untuk A1B2, untuk A1B2 kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, masing-masing hasil diperoleh kita kuadratkan juga. Nah, setelah kita kuadratkan semuanya, maka kita manfaat dari tabel ini adalah memudahkan kita untuk mencari jumlah kuadrat total. Dan untuk mencari jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total itu ada dua, ada jumlah kuadrat total yang belum terkoreksi. Langsung kita peroleh dengan menjumlahkan semuanya ini. Jadi nilai-nilai kuadrat ini yang di kolom Y kuadrat ini kita jumlahkan.
maka hasil penjumlahannya ini adalah jumlah kuadrat total belum terkoreksi. Nah, yang kita perlukan adalah berikutnya, yaitu jumlah kuadrat total terkoreksi, yaitu nilai jumlah kuadrat total belum terkoreksi ini kita kurang dengan faktor koreksi. Kita kurang dengan faktor koreksi. Jadi di sini manfaat dari tabel satu arah ini adalah kita bisa menyajikan peubah Y-nya, dan juga kita bisa menyajikan kolom untuk Y kuadratnya, sehingga kita dapatkan jumlah kuadrat dari Y tersebut, jumlah kuadrat dari Y tersebut, sehingga kita dapatkan nilai jumlah kuadrat total, nilai jumlah kuadrat total. Jadi ini kuadrat, ini kuadrat, ini kuadrat, dan seterusnya sampai sini kuadrat. Ini sudah dikuadratkan, ini masing-masing sudah dikuadratkan, ini dijumlahkan, ini adalah jumlah kuadrat total. Jadi jumlah dari masing-masing sudah dikuadratkan ini. Nah, tentunya ini belum terkoreksi. Nah, untuk dapatkan jumlah kuadrat total terkoreksi, nilai ini dikurang dengan faktor koreksi. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Baiklah, kita masuk ke slide berikutnya. Pada slide berikutnya ini adalah kita menyajikan data hasil penelitian kita tadi ke dalam tabel dua arah tipe 1. Dalam tabel dua arah tipe 1. Apa sih tabel dua arah itu? Tabel dua arah berarti dia ada arah vertikal dan ada arah horizontal. Di mana arah vertikalnya di sini dinyajikan adalah kombinasi kedua faktor, di mana faktor pertamanya ada dua taraf, A0 dan A1, faktor keduanya ada tiga taraf, B0, B1, B2. Maka pada kolom vertikalnya ini kita menyajikan ke-6 kombinasi perlakuan tersebut dari kedua faktor, yaitu ada A0 B0, ada A0 B1, ada A0 B2, ada A1 B0, ada A1 B1, dan ada A1 B2. Ini kita sajikan dalam arah vertikal, Sedangkan untuk arah horizontalnya, yaitu kita menyajikan kelompok atau ulangannya. Ya, untuk rancangan acak kelompok faktorial, maka ulangan merupakan ke kelompok. Maka Bapak tulis ini kelompok dalam kurung ulangan. Nah, untuk arah keduanya, yaitu arah horizontal, itu yang kita isikan adalah kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, maka data yang kita peroleh sebelumnya kita salin ke bentuk tabel dua arah ini, tabel dua arah tipe 1 ini. Jadi untuk pada tabel satu arah itu mengarah ke bawah semua, A0 B0 kelompok 1, di bawahnya A0 B0 kelompok 2, ya. Di bawahnya lagi A0 B0 kelompok 3, bawahnya lagi A0 B0 kelompok 4, di bawahnya lagi A0 B0 kelompok 5, dan seterusnya. Nah, tapi pada tabel dua arah kita tidak menyajikan semuanya langsung ke bawah, tapi ada yang arah horizontal. Di sini kita pilih untuk arah horizontalnya adalah kelompok. Maka kita tulis yang A0 B0 kelompok 1, berikutnya ke arah horizontal A0 B0 kelompok 2, A0 B0 kelompok 3, A0 B0 kelompok 4, dan A0 B0 kelompok 5. Jadi kita menyajikan tabel dua arah. Arah pertamanya vertikal untuk kombinasi kedua faktor, dan arah horizontalnya adalah untuk kelompoknya. Karena ada 5 kelompok, maka kita tulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, setelah kita memindahkan dari taraf untuk kombinasi A0 B0 dari kelima kelompok, kita salin sini. Berikutnya juga kita salin untuk kombinasi A0 B1. Kelompok 1 kita salin sini, kelompok 2 kita salin sini, kelompok 3 kita salin sini, kelompok 4 kita salin sini, kelompok 5 kita salin ke sini. Jadi kalau bedanya antara tabel dua arah dengan tabel satu arah ini ke bawah, ya. Kelompok 1, kelompok 2-nya di bawahnya lagi, kelompok 3 di bawahnya lagi. Nah, untuk tabel dua arah
untuk kelompok adalah arah horizontal. Nah, berikutnya juga untuk A0B2 kelompok 1, kelompok 2 arah horizontal, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Berikutnya lagi A1B0 kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Dan selanjutnya juga A1B1 kelompok 1 datanya kita pindahkan sini, A1B1 kelompok 2 kita pindahkan sini, A1B1 kelompok 3, A1B1 kelompok 4, A1B1 kelompok 5. Dan berikutnya A1B2 kelompok 1, A1B2 kelompok 2, A1B2 kelompok 3, A1B2 kelompok 4 dan A1B2 kelompok 5. Nah, setelah kita pindahkan semua ke sini, apa sih manfaatnya tabel 2 arah tipe 1 ini? Nah, manfaat dari tabel 2 arah tipe 1 ini menjadi lebih sederhana, lebih sederhana. Kalau tadi satu arah vertikal memanjang 30 sampai 30 ya. Kalau di sini dia cukup ininya 6 dan sininya 5. Jadi totalnya juga sama 30 ya, semuanya ini ada 30. Nah, sehingga kita bisa nambahkan kolom berikutnya, yaitu kolom total dari kelima ulangan. Ini ada ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4, ulangan 5. Maka sebelah kanannya kita tambahkan satu kolom total. Dan kolom total ini penjumlahan dari ulangan 1 tambah ulangan 2, tambah ulangan 3, tambah ulangan 4, tambah ulangan 5. Kita salin sini. Ya. Jadi 4,53 ditambah 4,55 tambah 4,61 tambah 4,65 tambah 4,69, jumlahnya adalah 23,03. Nah, selanjutnya kita jumlahkan juga, kalau ini kita peroleh untuk kombinasi A0B0 ya. Didapatkan total kelima ulangan adalah 23,03. Nah, berikutnya untuk kombinasi A0B1 kita jumlahkan juga 5,51 tambah 5,73 tambah 5,85 tambah 5,91 tambah 5,95. Kita dapatkan total kelima ulangan untuk kombinasi A0B1 adalah 28,95. Dan selanjutnya juga untuk kombinasi A0B2 kelompok 1 ditambahkan kelompok 2 tambahkan kelompok 3 tambahkan kelompok 4 tambahkan kelompok 5, didapatkan totalnya di sini. Ini adalah total kelima kelompok untuk kombinasi A0B2 yang merupakan penjumlahan dari 6,35 ditambah 6,51 ditambah 6,55 ditambah 6,65 ditambah 6,70. Maka totalnya adalah 32,76. Selanjutnya juga untuk kombinasi A1B0 kelompok A1B0 kelompok 1 ditambahkan kelompok 2 tambahkan kelompok 3 tambahkan kelompok 4 tambahkan kelompok 5, didapatkan total dari kelima kelompok untuk kombinasi A1B0 adalah 28,82. 28,82 ini diperoleh dari A1B0 kelompok 1 5,63 ditambah kelompok keduanya 5,68 ditambah kelompok ketiganya 5,75 ditambah kelompok keempatnya 5,81 ditambah kelompok keempatnya kelompok kelimanya 5,95. Maka semuanya adalah 28,82. Nah, ini adalah total kelima ulangan untuk kombinasi A1B0. Dan berikutnya kita hitung juga total kelima ulangan untuk kombinasi A1B1, yaitu diperoleh dari 7,15 ditambah 7,35 ditambah 7,55 tambah 7,65 ditambah 7,76, yaitu totalnya 37,446. Ini total kelima ulangan dari kombinasi A1B1. Dan berikutnya kita hitung juga total kelima ulangan kelima kelompok dari kombinasi A1B2. Untuk A1B2 diperoleh dari A1B2 kelompok pertama 7,79 ditambah kelompok kedua 7,85 ditambah kelompok ketiga 7,93 ditambah kelompok 4 7,96 ditambah kelompok 5 7,98. Totalnya adalah
39,51. Ini adalah total kelima ulangan atau kelima kelompok untuk kombinasi perlakuan A1B B2, untuk kombinasi A1B B2. Nah, apa gunanya ini kita totalkan? Nah, total ini gunanya adalah setelah kita dapatkan total dari kelima ulangan dari masing-masing kombinasi perlakuan, maka kita bisa mentotalkan semuanya ini. Namanya total dari total, atau disebut dengan grand total. Jadi grand total itu adalah total yang ini 23,05 ditambah total yang ini 28,95 ditambah dengan nilai 32,76 ditambah 28,82 ditambah 37,46 ditambah 39,51, diperolehlah total dari total jumlah 190,53 atau kita sebut grand total. Nah, grand total. Nah, selain itu juga pada tabel 2 arah ini, selain kita dapatkan nilai grand total, ya, nilai grand total, maka dari nilai grand total ini apa sih manfaatnya? Yaitu dari nilai grand total ini untuk mendapatkan nilai faktor koreksi, nilai faktor koreksi. Nah, selain itu juga pada tabel 2 arah ini, selain kita bisa nambahkan kolom total dari kelima kelompok masing-masing kombinasi perlakuan, juga kita dapat membuat total, nambahkan baris total dari masing-masing kelompok. Kelompok 1 totalnya berapa, kelompok 2 totalnya berapa, kelompok 3 totalnya berapa, kelompok 4 totalnya berapa, kelompok 5 totalnya berapa. Nah, nilai-nilai ini penting karena kita menggunakan rancangan acak kelompok. Maka kita harus tahu berapa total masing-masing kelompok untuk kita lakukan jumlah kuadrat kelompok. Jumlah kuadrat kelompok. Jadi jumlah kuadrat kelompok adalah nilai ini dikuadratkan ditambah dengan kuadrat dari nilai ini, ditambahkan dari kuadrat nilai ini, ditambahkan dari kuadrat nilai ini, ditambahkan dari kuadrat nilai ini. Itu adalah jumlah kuadrat kelompok, nantinya dikurang dengan dari jumlah kuadrat masing-masing ini dibagi, ada pembaginya, ya, dibagi 6, ya, karena diperoleh masing-masing dari 6, ya, dan hasil pembagiannya tadi selanjutnya dikurang faktor koreksi. Itu untuk jadi manfaat dari tabel 2 arah ini. Pertama, kita dapatkan nilai grand total, dan nilai grand total ini diperlukan untuk menghitung faktor koreksi, dan di mana faktor koreksi diperoleh dari nilai grand total ini dikuadratkan dibagi 2 taraf faktor pertama kali 3 taraf faktor kedua dikali 5 kelompok. Jadi 2 kali 3 kali 5 dibagi berarti 30. Jadi nilai 190,53 kuadrat dibagi 30. Itulah dapatnya faktor koreksi. Jadi pentingnya kita menyajikan tabel 2 arah ini, salah satu dapatkan grand total. Dari grand total ini kita untuk menghitung faktor koreksi. Yang berikutnya, pentingnya tabel 2 arah tipe 1 ini, kita dapatkan bisa menghitung total dari masing-masing kelompok. Kelompok 1 totalnya berapa, kelompok 2 totalnya berapa, kelompok 3 totalnya berapa, kelompok 4 totalnya berapa, kelompok 5 totalnya berapa. Di mana masing-masing total dari masing-masing kelompok itu adalah penjumlahan dari masing-masing kombinasi perlakuan dari kelompok tersebut. Jadi kombinasi A0B0 kelompok 1 ditambah kombinasi A0B1 kelompok 1 ditambah A0B2 kelompok 1 ditambah A1B0 kelompok 1 ditambah A1B1 kelompok 1 ditambah A1B2 kelompok 1. Maka kita dapatlah total dari kelompok 1. Nah, berikutnya kita dapatkan juga untuk kelompok 2, kita dapatkan juga untuk kelompok 3, kita dapatkan juga total untuk kelompok 4, dan kita dapatkan juga total untuk kelompok 5. Nah, nilai-nilai ini diperlukan untuk menghitung jumlah kuadrat kelompok. Diperlukan untuk menghitung jumlah
kuadrat ke kelompok. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Tapi di sini Bapak singgung sedikit bahwa jumlah kuadrat kelompok adalah nilai ini kuadrat, kelompok 1 kuadrat, jadi kuadrat dari total kelompok 1 ditambah kuadrat dari total kelompok 2 ditambah kuadrat dari kelompok 3, total dari kelompok 3 ditambah kuadrat dari total kelompok 4 ditambah kuadrat dari total kelompok 5 dibagi 6, dibagi 6, karena ini diperoleh dari satu nilai ini dari 6 kombinasi ini, dibagi 6, baru setelah dibagi baru dikurang faktor koreksi, itulah nilai jumlah kuadrat kelompoknya, jumlah kuadrat kelompok. Nah, ini membedakan antara rancangan acak lengkap dengan rancangan acak kelompok, di mana pada rancangan acak kelompok ada perhitungan jumlah kuadrat kelompok, sedangkan pada rancangan acak lengkap tidak ada perhitungan jumlah kuadrat ulangan. Dan pada rancangan acak kelompok yang dimana kelompok adalah ulangan, ada perhitungan khusus untuk jumlah kuadrat kelompok tersebut. Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya kita juga perlu menyajikan tabel 2 arah tipe kedua. Tabel 2 arah tipe kedua. Nah, di mana tabel 2 arah tipe kedua ini isinya untuk arah yang pertama, arah vertikalnya adalah setiap taraf dari faktor kedua. Faktor kedua ada B, ada B0, B1, B2. Jadi arah vertikalnya adalah setiap taraf dari faktor kedua. Ada B0, ada B1, ada B2. Sedangkan arah horizontalnya, jadi arah pertama tadi arah vertikal, arah keduanya adalah horizontalnya. Untuk arah horizontalnya adalah setiap taraf faktor pertama. Setiap taraf dari faktor pertama. Faktor pertamanya A, ada 2 taraf, ada A0 dan ada A1. Jadi kita buat sini A0 dan A1. Arah horizontal untuk faktor pertama dan arah vertikal untuk faktor kedua. Dan selanjutnya kita salin, kita pindahkan nilai dari masing-masing kombinasi. Nah, nilai ini diperoleh dari nilai total kelima kelompok dari setiap taraf kombinasi pelakuan. Jadi A0, B0, kelompok 1 tambah kelompok 2 tambah kelompok 3 tambah kelompok 4 tambah kelompok 5, jumlahnya 23,03. Nah, itu dipindahkan di sini. Untuk kombinasi A0 B0. Begitu juga untuk A0 B1 kita pindahkan di sini. Selanjutnya juga untuk A0 B2 nilainya kita pindahkan ke sini. Selanjutnya juga untuk kombinasi A1 B0. A1 B0 nilainya di sini. Seperti tadi sama. Jadi ini adalah penjumlahan dari 5 kelompok dari kombinasi A1 B0. Nilainya kita pindahkan ke sini. Berikutnya A1 B1 kita pindahkan sini, dan A1 B2 kita pindahkan ke sini. Nah, kelebihan dari tabel 2 arah ini, kita bisa menyajikan kolom tambahan, yaitu kolom total untuk masing-masing taraf faktor B. Taraf faktor B ada B0, berapa totalnya kita pindahkan sini, kita jumlahkan 23,03 tambah 28,82 tambah 51,85. Jadi total dari faktor taraf pertama faktor kedua, taraf pertama faktor kedua yaitu B0, dan ini adalah total dari taraf kedua faktor kedua yaitu B1, dan yang berikutnya ini adalah taraf ketiga faktor kedua yaitu B2, di mana B2 ini diperoleh dari penjumlahan 32,76 ditambah 39,51, diperolehlah jumlahnya sebesar 72,227. Jadi kita dapatkan kita bisa menyajikan kolom tambahan untuk total dari masing-masing taraf faktor kedua, yaitu untuk taraf B0, taraf pertama B0, untuk total dari B0
untuk taraf kedua B1, total dari B1. Dan berikutnya untuk taraf ketiga dari faktor kedua itu B2, total dari B2. Nah, ini untuk apa ini kita dapatkan ini? Ini kita perlukan nanti untuk menghitung jumlah kuadrat faktor kedua, JKB. Ya, JKB dapat diperoleh dari perhitungan ini. Jadi nilai masing-masing nilai total dari dari setiap taraf faktor kedua ini dikuadratkan. 51,82 dikuadratkan ditambah kuadrat dari 66,41 ini ditambahkan dengan kuadrat dari 7227. Jadi nilai ini kuadrat ditambah nilai ini kuadrat ditambah nilai ini kuadrat, dibagi masing-masing nilai ini diperoleh dari 5 kelompok, dan ini ada 2, jadi 2 kali 5. Jadi pembaginya adalah 2 kali 5 adalah 10. Maka ulangi, jumlah kuadrat B bisa diperoleh dari nilai ini kuadrat ditambah nilai ini kuadrat tambah nilai ini kuadrat dibagi 10 dikurang faktor koreksi. Selanjutnya apa gunanya, apa manfaat lain dari tabel 2A tipe 2 ini? Yaitu kita bisa menghitung total dari masing-masing taraf faktor pertama. Berapa total untuk A0, berapa total untuk A1, ya. Di mana A0 itu adalah taraf pertama faktor pertama. Nah, berapa total dari taraf pertama faktor pertama, yaitu total dari A0. Berikutnya juga kita bisa menghitung total dari taraf kedua faktor pertama, yaitu total dari A1, ya, total dari A1. Nah, untuk apa kita menghitung ini, menghitung total dari masing-masing taraf faktor pertama ini, menghitung total dari A0 dan total A1 ini. Itu tujuannya adalah untuk memudahkan kita menghitung nantinya, menghitung jumlah kuadrat faktor pertama, yaitu JKA, jumlah kuadrat faktor pertama disimbolkan dengan A, JKA diperoleh dari nilai 84,74 dikuadratkan ditambah 105,79 dikuadratkan dibagi 3 kali 5 atau dibagi 15 dikurang faktor koreksi. Jadi memudahkan, dari tabel ini memudahkan kita menghitung jumlah kuadrat B dan memudahkan kita menghitung jumlah kuadrat A. Ya, jadi memudahkan kita menghitung jumlah kuadrat A dan memudahkan kita menghitung jumlah kuadrat B. Selain itu apalagi manfaatnya? Manfaat yang lainnya juga kita bisa menghitung jumlah kuadrat perlakuan, yaitu masing-masing dari penjumlahan dari kuadrat dari masing-masing kombinasi kedua faktor. A0 B0 kuadrat ditambah A0 B1 kuadrat ditambah A0 B, ulangi, A0 B0 dikuadratkan ditambah A0 B1 kuadrat ditambah A0 B2 kuadrat ditambah A1 B0 kuadrat ditambah A1 B1 kuadrat ditambah A1 B2 kuadrat dibagi 5. Nah, karena ini masing-masing nilainya dari 5 kelompok dibagi 5 dikurang faktor koreksi, maka kita peroleh jumlah kuadrat perlakuan keseluruhan. Dan jumlah kuadrat perlakuan keseluruhan itu merupakan jumlah kuadrat faktor A ditambah jumlah kuadrat faktor B ditambah dengan jumlah kuadrat interaksi AB. Karena jumlah kuadrat perlakuannya kita peroleh, kita dapatkan, jumlah kuadrat A-nya kita peroleh, jumlah kuadrat B-nya kita peroleh, maka jumlah kuadrat interaksi kedua faktor atau JKAB dapat kita hitung dengan menguranginya. Mengurangi jumlah kuadrat perlakuan dikurang jumlah kuadrat A dikurang jumlah kuadrat B. Jadi jumlah kuadrat perlakuan dikurang jumlah kuadrat faktor A dikurang jumlah kuadrat faktor B, yaitu adalah jumlah kuadrat interaksi AB. Jadi pembuatan tabel 2 arah tipe 1, tabel 2 arah tipe 2 seperti yang disajikan di sini itu adalah untuk memudahkan dalam perhitungannya, memudahkan dalam kita melakukan perhitungan jumlah kuadrat, memudahkan kita di mana perhitungan jumlah kuadrat diperlukan untuk mengisi tabel sidik ragam, tabel sidik ragam di kolom jumlah kuadrat.
Jadi di situ manfaat dari tabel 2 arah tipe pertama dan tabel 2 arah tipe kedua ini. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya kita mulai menghitung faktor koreksinya. Kita mulai menghitung perhitungan yang pertama adalah menghitung faktor koreksi. Nah, faktor koreksi atau disingkat FK atau faktor koreksi adalah nilai grand total, nilai grand total dikuadratkan dibagi dengan jumlah taraf faktor pertama dikali jumlah taraf faktor kedua dikali jumlah kelompok. Berarti faktor koreksi diperoleh dari nilai 190,53 dibagi 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3 6, 6 kali 5 30. Jadi pembaginya 30. Jadi 190,53 kuadrat dibagi 30. Maka diperolehlah nilai faktor koreksi. Nilai faktor koreksi yang akan mengkoreksi semua perhitungan dari jumlah kuadrat nantinya. Jadi pada slide ini salah satu cara manfaat dari penyajian tabel dua arah, di mana penyajian tabel 2 arah memudahkan kita mendapatkan grand totalnya, grand total. Nah, grand totalnya sebetulnya bisa kita peroleh juga di tabel 1 arah yang pertama sekali tadi ya. Jika kita bisa dapatkan di tabel 2 arah tipe 1, juga bisa juga kita dapatkan dari tabel 2 arah tipe kedua, di mana situ ada total dari total atau kita sebut grand total. Nah, hasilnya sama. Maka grand total adalah faktor koreksi adalah nilai grand total dikuadratkan dibagi 2 kali 3 kali 5 atau sama dengan 30. Jadi nilai grand total dikuadratkan dibagi 30 dibagi 30 cukup, sudah sampai situ. Jadi nilainya adalah nilai grand total dikuadratkan dibagi 30. Nah, ini kalau diperhatikan di sini ada rumusnya di sini ya. Dari sel ini ada rumusnya. Di mana dari rumusnya itu adalah nilai faktor koreksi. Untuk menghitung nilai faktor koreksi, jadi ini nilai faktor koreksi, ini rumusnya ini ya, yang berkaitan dengan K5 itu adalah nilai grand total, nilai grand total. Di mana faktor koreksi adalah nilai grand total K5 dikali nilai grand total atau grand total dikuadratkan. Kuadrat itu sama dengan nilainya dikalikan dengan nilai yang sama ya. K5 kali K5 itu berarti grand total dikali grand total, berarti kuadrat dari grand total dibagi 2 taraf faktor pertama dikali 2 taraf faktor kedua dikali jumlah kelompok, ada 5 kelompok. Jadi pembaginya 2 kali 3 kali 5 adalah 30. Jadi nilai kuadrat dari grand total dibagi 30, maka diperolehlah nilai faktor koreksi. Nah, nilai faktor koreksi ini penting, kita harus hati-hati ngitungnya. Nah, sering di cross check terus nilainya. Nah, ini diperlukan untuk mengkoreksi jumlah kuadrat total, untuk mengkoreksi jumlah kuadrat perlakuan, untuk mengkoreksi jumlah kuadrat kelompok, untuk mengkoreksi jumlah kuadrat A, untuk mengkoreksi jumlah kuadrat B. Itu pentingnya nilai faktor koreksi. Jadi Bapak ulangi, pada slide ini adalah pemanfaatan dari tabel 2 arah yang tipe kedua, yang mana ada sel, ada grand total, dapatkan grand total dari total, ini total ini ditotalkan lagi, ini total dari total atau disebut grand total, dan nilai grand total ini diperlukan untuk menghitung faktor koreksi. Faktor koreksi sama dengan nilai grand total dikuadratkan dibagi 30, maka diperoleh hasilnya 1210,056. Itulah kita mulai dapat nilai pertama. Nilai penting adalah faktor koreksi. Kita lanjutkan ke slide berikutnya.